Film adalah sebuah tayangan yang bentuk komunikasinya satu arah, di mana tidak dimungkinkan penonton berkomunikasi secara langsung dengan tokoh dalam film, dan demikian pula sebaliknya. You motherfuckers will be playing basketball in Pelican Bay when I get finished with you. Idealnya, sosok karakter dalam film sebisa mungkin memiliki koneksi kuat dengan para penontonnya agar mereka bisa larut dalam kisahnya. Ini bisa dilakukan dengan pengadeganan, akting, dialog, serta tentu sisi cerita yang kuat. If you get back tomorrow, I meet you up at Harry's bar. Namun, terdapat satu teknik yang mampu memberi kesan seolah sosok karakter dalam filmnya berkomunikasi dengan penonton. Teknik ini dinamakan breaking the fourth wall, dan teknik ini jarang sekali digunakan dalam sebuah film. Ruang dalam film memiliki 3 tembok utama yang menjadi tempat di mana sebuah adegan terjadi. Sebuah film memberi batas antara dimensi film atau mata kamera dengan penonton. Tembok keempat adalah arah pandang dari posisi kamera berada, yang lazimnya tabu untuk dilanggar karena dapat menginterupsi dunia cerita yang dibangun. If you ask me, everybody in this theater is a giant sucker, especially you. Dalam sebuah film, hampir tidak pernah kita melihat seorang tokoh berbicara dan berinteraksi langsung ke arah kamera atau penonton, bukan? Jika hal ini terjadi, maka inilah yang dinamakan sebagai pelanggaran tembok keempat. Teknik ini sebenarnya sudah digunakan sejak era klasik yang sering kali kita temui dalam film bergenre komedi. Dalam genre ini, memang dimungkinkan untuk mengabaikan semua logika dan aturan baku untuk menampilkan adegan atau aksi yang memancing kelucuan. Salah satu pelanggaran tembok keempat yang paling awal terdapat dalam film komedi yang dibintangi oleh Marx Brothers, The Horse Feather di tahun 1932. Pada sebuah adegannya, seorang tokoh utama berjalan dan berbicara ke arah penonton, menyarankan kita untuk pergi ke lobi atau keluar bioskop sebelum adegannya menjadi lebih membosankan. I've got to stay here. There's no reason why you folks shouldn't go out into the lobby till this thing blows over. Satu lagi film klasik yang dikenal populer dengan teknik ini adalah film komedi produksi Inggris Alfie di tahun 1966. Dalam film ini, sang tokoh utama seringkali berbicara kepada penonton untuk membagi komentar serta tips pribadi tentang kehidupan pribadinya. Film komedi western The Blazing Saddle di tahun 1974, garapan Mel Brooks, bisa jadi adalah contoh pelanggaran tembok keempat yang paling ekstrim. Dalam satu adegan klimaks, para koboi yang tengah beraksi menembus dinding studio hingga masuk ke set produksi film musikal di sebelahnya yang tengah produksi. Dalam film komedi Annie Hall di tahun 1977, arahan Woody Allen, sang sutradara yang juga menjadi bintang filmnya, beberapa kali melanggar tembok keempat dengan caranya yang unik. You mean my whole fallacy is wrong? How you ever got to teach a course in anything is totally amazing. Boy, if life were only like this. Film komedi remaja Ferris Bueller's Day Off yang tayang di tahun 1986
bisa jadi adalah pelanggaran tembok keempat yang paling dikenang karena digunakan secara intensif sepanjang filmnya hingga post-credit scene yang termasyhur ketika sang tokoh menyuruh para penonton untuk pulang. You're still here? It's over. Go home. Go. Dalam perkembangan berikutnya, teknik yang sama juga masih digunakan dalam beberapa film dan sebagian besar di antaranya masih bergenre komedi. Can you say delicioso? Say delicioso! She'll grow out of it. Delicioso! Well, that's where I see things just a little differently. Contract or no, I will not bow to any sponsor. Komedian Mike Myers boleh jadi adalah bintang yang identik dengan pelanggaran tembok keempat melalui seri Wayne's World and Austin Power. Salah satu contoh film masa kini yang menggunakan teknik ini dengan berbagai macam variasi adalah film superhero unik Deadpool. Dalam film ini, sang jagoan tidak hanya sering berbicara kepada penonton, namun juga memberi komentar konyol tentang produksi filmnya. But I can tell you one thing, and it's a bit of a secret. The sequel, we're gonna have cable. Tidak hanya genre komedi, pelanggaran tembok keempat juga dilakukan dalam genre lainnya walau jarang sekali ditemui. Didn't mean anything. When I was broke, I would go out and rob some more. We ran everything. We paid off cops, we paid off lawyers, we paid off judges. Everybody had their hands out. Everything was for the taking. And now it's all over. Untuk kedepannya, masih kita nantikan eksplorasi penggunaan teknik breaking the fourth wall. Bahasan pelanggaran tembok keempat diambil dari buku Memahami Film edisi 2 karya Himawan Pratista.